Shalom semuanya. Shalom Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Oke, Bapak harap semua sehat dan penuh ceria ya. Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita mendengarkan singkat ya. Dulu nanti kita menyanyi mau Bapak. Tahu semuanya kan? Tahu Pak. 1, 2, 3 ya. Sungguh ku bangga Bapa punya seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang harus ku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik, mari kita sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah besar, Allah kasih kami telah berhenti yang khusus kepada Tuhan. Kau telah menjaga kami dari pagi hingga siang hari ini. Ya Tuhan, itu perbuatan kami melainkan hanya berkat belas kasihan Tuhan. Ya Tuhan, bayar dosa yang kami dapat selama ini. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami agar tidak menjadi penghalang berkat kepada kami pribadi dan saudara. Sekarang kami akan pembelajaran kami Tuhan, bukalah hati, pintu hati dan pikiran kami agar pembelajaran kami ini menjadi bekal anak. Hanya ini doa singkat ini karena disebabkan anak Yesus Kristus. Amin. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu adalah tentang menghormati orang tua. Bapak punya hadiah di sini. Bapak punya hadiah di sini. Siapa yang mau hadiah? Katakan. Pak. Tapi sebelum Bapak punya tantangan ini. Yang bisa menjawab ini akan dapat hadiahnya. Pertanyaannya itu adalah siapa yang tahu hukum Taurat kelima? Hormatilah ayah ibu. Saya Pak. Oke. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Oke, mantap. Oke, nanti adiknya kalau selesai ya, ya. Oke Pak. Oke. Menghormati orang tua. Sebelumnya dulu, Bapak coba kita bacakan sama-sama ayat yang sebelumnya. Untuk anak semua akan membangunnya dari Keluaran pasal 20 ayat 12. 20. Ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu. Tuh, ya. Kita baca sama-sama ya. Baik, Pak. 1, 2, 3, ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak, ini Bapak ingin sebelumnya guru kita memulai kita buat dulu kelompok, ya. Kita buat dulu kelompok agar anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti, yaitu mau dulu dicatat anak-anak semuanya. Oke, bentuk kelompok dari barisan yang pertama, barisan pertama dan barisan kedua akan masuk ke kelompok, yaitu kelompok 1, barisan tengah 1 dan 2 jadi kelompok 2, dan ketiga barisan ketiga dan 4 jadi barisan ketiga. Oke, pertanyaannya yaitu mau dituliskan apa yang dimaksudnya menghormati orang tua. Yang kedua, kenapa kita harus menghormati mereka?
Yang keempat, bagaimana cara menunjukkan rasa hormat kepada orang tua? Dan apa hubungannya menghormati orang tua dengan umur panjang? Nah, oke. Bapak akan kasih waktu untuk anak-anak semua, agar bisa menjawab pertanyaan tentang berhubung dengan keluar masuk huruf A12. Siapa yang bisa cepat nanti saya akan memberi hadiah lagi ya. Oke, untuk anak-anak semuanya dari kelompok 1 mau memberi jawabannya. Tadi pertanyaan diskusi kami, apa yang dimaksud dengan menghormati orang tua? Kalau pendapat saya, kalau kita menghormati orang tua itu kita harus patuh pada orang tua dan kita tidak boleh melawan kepada orang tua, karena itulah orang tua yang saling membantu, saling mengasihi kita dan saling membantu kepada kita, dan kita itu tidak boleh berbohong kepada orang tua ketika orang tua kita mendidik anaknya supaya bagus kepada kita. Terima kasih. Oke, terima kasih buat untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, baik, terima kasih untuk kelompok 2 berikan tepuk tangan. Untuk kelompok 3 apa jawabannya? Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Wah, sungguh jawaban-jawaban yang sangat menarik dan sangat pintar ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi kita tentang menghormati orang tua. Siapa yang angkat tangan dulu? Yang tahu apa arti menghormati orang tua? Angkat tangan dulu. Oke, baik. Kalau kita menghormati orang tua itu di satu sisi kita kan harus patuh kepada orang tua. Apa yang dibilang orang tua itu nggak pernah itu salah, dan kita selalu anak itu melawan kepada orang tua. Oh, jawaban yang sangat kuat sekali. Oke, itu susah jawaban yang sangat. Ada lagi yang menjawab? Oh, tidak ada ya. Oke, Bapak akan menjelaskan apa arti menghormati orang tua. Oke, baik. Untuk jawaban teman-teman kalian tadi sangat bagus. Nah, mungkin beberapa kali berpikir menghormati orang itu adalah menghormati orang tua itu hanya berbicara sopan, membantu orang tua. Anak-anak, menghargai orang tua itu bukan hanya dalam hanya itu dibagi aja. Ada beberapa cara-cara untuk menghargai orang tua. Menghormati orang tua berarti ada salah satunya itu adalah menghargai orang tua dalam perkataan dan tindakan. Yang kedua, menghargai mereka ketika mereka berbicara. Yang ketiga, tidak membantah atau melakukan dengan kasar. Yang keempat, bersikap baik. Siapa di sini yang tahu ini ada pertanyaan kita itu adalah mengapa kita harus menghormati orang tua? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Saya, Pak. Oh iya. Karena kita itu harus menghormati orang tua, bahwasanya kita kan saling membantu kepada orang tua. Apa yang disampaikan orang tua kita harus kita patuhi. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter untuk kalian. Anak-anak, kenapa kita harus menghormati orang tua? Kita memang dari ayat yang tadi bahwa dalam Keluaran pasal 20 ayat 12. Ayolah kita baca sama-sama sekali lagi. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Anak-anak, ayat adalah bagian dari 10 hukum firman Tuhan. Yaitu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak, kenapa kita harus menghormati orang tua? Kita menghormati orang tua yang pertama yaitu adalah orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Wakil Tuhan di bumi.
selama berjalan di bumi, karena orang tua adalah orang yang pertama kali dikasih roh. Bentar dulu. Siapa di sini yang pertama kali dikasih orang tuanya? Katakan dulu. Nah, itulah kalian merasakan kasih sayang orang tua. Itulah gunanya orang tua di dalam keluarga baik dan keluarga kita. Orang tua itu adalah orang yang pertama mengasihi kita, orang yang menangkan kita. Itulah gunanya kita harus menghormati orang tua sehingga orang tua akan merasa senang dengan anaknya yang selalu menghormati dia. Oke, yang kedua yaitu adalah menghormati orang tua, membawa tetangga. Siapa di sini yang mau hidupnya diberkati? Katakan. Apa Pak? Siapa yang mau hidupnya diberkati di sini? Saya Pak. Nah, itu bagus sekali. Kenapa dalam menghormati kita harus diberkati? Dengan kita menghormati orang tua, kita akan diberikan dengan kita sopan, berbicara yang baik orang tua, itu akan membawa ketentraman dalam keluarga kita. Orang tua pun bisa komunikasi dengan kita pun akan jadi lebih harmonis. Itulah namanya. Dengan itu rezeki akan lancar. Kalian yakin nggak? Dengan menghormati orang tua rezeki kita akan lancar. Yakin nggak? Nah, itu dia. Bapak itu juga akan merasakan itu. Kita semua akan merasakan suatu saat nanti jadi orang tua. Jadi kita sebagai anak harus ini harus tahu karena ada poin nanti. Ini saat anak harus saling menghormati orang tua. Itu tapi bukan hanya orang tua juga ya. Kita juga harus kalau saudara di sini siapa yang paling baik ada yang paling baik saudara di sini? Berapa saudara nih? 12. Lebih bukan. Oke semuanya. Oke ya. Nah, itulah. Kenapa kita baik-baik dunia? Ini kita saling menghargai sesama saudara dan selalu kompak untuk tetap menghargai orang tua dan menghormatinya. Yang ketiga itu adalah menghormati orang tua membuat keluarga lebih harmonis. Kenapa? Pernah nggak kalian tengok pertengkaran dalam keluarga mungkin teman kalian atau bisa aja di rumah kalian? Siapa di sini yang pernah melihat pertengkaran antara suami istri dulu? Saya Pak. Pernah? Tetangga atau keluarga sendiri? Pernah Pak. Contohnya itu ketika kita masalah pekerjaan itu misalnya ada giliran mencangkol apa gimana mempanen gitu. Di satu saat nanti ada berantakan kayak gitu pasti sih ya. Itu bagus sekali ya. Jadi jadi dengan menghormati orang tua membuat keluarga lebih harmonis. Jadi dengan adanya kita akan saling komunikasi, saling sopan kepada orang tua, kehidupan keluarga akan lebih harmonis. Jadi sehingga tidak akan terjadi pertengkaran. Ya, itulah gunanya kita saling menghormati orang tua dan tetap menghormati mereka. Ini yang pertanyaan lagi. Bagaimana cara menghormati orang tua? Siapa di sini yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Bagaimana cara menghormati orang tua? Angkatan dulu. Oke. Di ayat Alkitab yang tadi Bapak bilang itu kan di Matius Keluaran. Keluaran. Keluaran 20 ayat 12 tadi. Oh, lupa kalian ya? Iya Pak. Aduh. Tadi dikatakan Bapak kan di Keluaran 20 ayat 12. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kalian seumur di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya. Itu kan di ayat ini kita wajib menghormati orang tua. Kenapa? Kita harus mematuhi orang tua karena orang tua itulah seumur hidup kita biar bisalah kita curhat kepada orang
kita kan pasti wajib lapor sama orang tua. Kayak macam kita lah, ada misalnya kita kayak guru, dosen, teman, gitu Pak. Jadi kita kan wajib lapor sama orang tua. Oke, betul sekali. Jadi kawan-kawan kalian, Bapak akan memberikan contoh praktis ya, cara menghormati orang tua. Yaitu adalah yang pertama kita buat di sini ya. Mendengarkan. Caranya adalah mendengarkan langsung. Misalnya gini, ada orang bicara, nak, cenderung nak, tapi kalian mendengar lagi, gara-gara main HP, dia kalian, bapak pagi, nah, dilihat kalian. Siapa yang bersama itu dulu? Si Matius Pak. Aduh, Matius, kenapa? Jangan gitu ya. Kita harus tetap sungguh-sungguh menjawab apa yang dipakai orang tua, karena orang tua juga adalah itulah gunanya kita di rumah saling bantu jika disuruh atau dia apa itu anak-anak harap kalian mendengarkan perkataan orang tua itu ya. Yang kedua yaitu adalah berbicara dengan sopan. Siapa yang di sini belum yang mendengar dulu di sini? Siapa yang sering-sering dengar orang kata angkat tangan lagi ya, jujur sekali. Oke. Kalau orang tua menegur kita, maka dalam buat jahat, kita rasakan itu yang buruk sangka. Orang tua itu yang bilang orang tua itu adalah yang apa salah kita bilang? Iya pak, bukan kita bilang apa sih pak? Kayaknya itu bukan. Oke, yang ketiga yaitu adalah membantu mereka dalam kerjaan rumah. Membantu dalam kerjaan rumah. Oke, ini kalau ini sangat simpel. Karena anak-anak, jika orang tua kalau mama, gimana ya mama aja yang cuci piring, menyapu lantai, jangan. Kita juga harus sebagai anak-anak kita harus membantu anak-anak ya. Apa salahnya kita bantu setiap orang tua kalau mau kerja? Ya, misalnya kita bantu cuci piring, cuci pakaian, nggak apa-apa ya. Jangan gengsi-gengsi. Jangan sampai dengan tetangga ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah berterima kasih dan berterima kasih sayang. Siapa yang sering berterima kasih dan berdoa? Oh, nggak ada yang menjawab ya. Kenapa ya? Oke. Siapa yang sering di sini kalau pergi orang menyalahkan orang tua yang dulu? Saya Pak. Itu sangat baik. Orang ini masih keren ya. Kenapa kita harus berterima kasih orang tua? Apa salahnya kita orang tua? Jika mak, aku sayang papa, aku sayang mama, apa salah kita kayak gitu? Dengan kita kayak gitu, orang tua kan jadi ya anakku apa kan? Kayak merasa lebih tenang orang tua gitu ya. Nah, yang keempat adalah menanti mereka dalam hal baik. Jika orang tua menurut kita baik di HP, dibilang apa mandilah kalian gitu, itu kan untuk badan kita. Jadi anak-anak, Bapak harap apa yang Bapak terangkan ini jangan dengar, karena ini untuk membantu orang tua itu sangat bagus sekali, sangat juga karena itu sangat apalah, dan bilang sangat disayang Tuhan. Menyayangi orang tua adalah kita bisa disayangi Tuhannya anak-anak ya. Kalau kita disuruh mandi lebih cepat, berberes-beres, akan tepat waktu, itu untuk berguna juga. Karena kita bukan berguna untuk siapa-siapa, bukan berguna untuk orang lain. Itu juga berguna untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah bagaimana jika orang kita tidak sempurna. Contohnya begini ya, dibilang tidak sempurna itu ya, mungkin kalian pikir aku orang tua tiba-tiba marah, padahal kita nggak bersalah. Karena orang tua itu cuma orang tua itu juga manusia. Kenapa kita bilang orang tua manusia itu sebagai juga manusia? Dikarenakan orang
Anda itu masih capek, baik bekerja, capek, stres, banyak sekali apa yang dipikir orang tua. Anak-anak, baik dari uang kuliah kalian, uang sekolah kalian, uang kalian, uang rumah, uang pelajaran ekonomi, itu yang dipikir orang tua. Wajar-wajar saja. Jadi kita kalau ada permasalahan rumah tiba-tiba, baik bapak atau ibu, anak-anak, kita harus bisa jangan kita balas dengan marah dan membaca kesal, karena itu akan menimbulkan ketidakharmonisan. Jadi ada pertengkaran itu gunanya kita apa? Saling menghargai dan saling menghormati. Ya, kalau ada masalah di rumah, bisa saja kita bisa anak bisa apa cerita dengan bapak nanti, atau bisa dengan kepala gereja, atau bisa juga dengan pendeta ya. Oke, demikian aja materi kita ini. Nah, untuk lebih memahami kita ini, kita akan melanjutkan tugas kelompok ya. Enggak lah, jangan kelompok ya. Karena tidak pernah jauh-jauh kalian ya. Oke, selanjutnya itu adalah individu ya. Tugas kalian itu adalah kalian harus mencatat kegiatan aktivitas kalian. Tentang cara menghormati orang tua ya. Apa saja yang dilakukan di rumah, apakah akan wilayah tengok kenapa mulai sekarang apa kalian berbuat baik, tapi kalian catat ya, jangan sampai ada yang berkaitan apa ya ya. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Izin Pak, menanggapi. Iya, ini apa yang Pak, bertanya? tadi kan pertanyaan pemberian sama kami itu kan cara menghormati orang tua. Ya. Pak, itu tugas kelompok atau tugas individu Pak? Tugas individu aja ya. Karena apa? Karena kalian agak jauh-jauh semuanya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah dulu. Apa dulu maksud ya? Oke ya, maksud dulu ya. Mau jam semuanya, oke. Delvi ada ibu. Ada Pak. Desi Limbo. Victor. Sakit Pak. Sakit. Oh iya, orang penting hari ini Victor ya. Oke. Hanya beberapa orang saja yang sakit ya. Oke. Anak-anak, terima kasih partisipasi kalian pada hari ini. Terima kasih dan semoga berbeda semangat ya untuk apa nanti rekan kalian akan kami tanya ya. Oke. Sebelum apa untuk bertemu ya. Oke. Semuanya yang di tempat jangan apa dulu, jangan terburu-buru karena kita akan pulang. Mari terus kita doa. Ya Tuhan Allah beserta nasi kami kabar nanti yang khusus kepada teman-teman, Engkau telah menjaga kami dari pagi siang sampai menjelang sore. Ya Tuhan, itu berkuatan kami melainkan hanya berserta. Ya Tuhan, terima kasih atas pembelajaran yang telah disampaikan kepada hari ini ya Tuhan. Semoga jadi bekal kami di masa depan dan segera kami akan mulai kita memakai nasi ya Tuhan. Engkau berkatilah kami agar terjauh dari satu pintu gelap maut ya Tuhan. Hanya ini dong